Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran Sejarah Budaya Islam kelas 9 semester 1. Pembelajaran pada hari ini sebelumnya kita bersandar dulu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kesempatan ini kalian bisa diberikan sehat walafiat sehingga bisa datang ke madrasah ini dalam rangka untuk belajar dengan niat lillahi ta'ala. Sebelum lanjut ke pembelajaran, Bapak mau melaksanakan absensi dulu. Apakah hadir semua? Hadir. Abdul Rahman hadir? Hadir. Abdul Rahim? Hadir. Kita Anggraini? Hadir. Ya, hadir semua. Nah, ada yang kalian perlu ketahui. Sebelum masuk pada pembahasan lebih dalam, ada beberapa kompetensi dan indikator yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah nanti setelah diskusi atau setelah pembelajaran, kalian mampu mengidentifikasi keadaan bangsa Indonesia sebelum Islam. Yang kedua, mampu menjelaskan kenapa Islam ini mudah diterima oleh bangsa Indonesia. Yang ketiga, mampu mengklasifikasi, mengkelas-kelas ya tentang corak atau jalur masuknya Islam ke Indonesia. Itu 3 poin yang harus kita ketahui ya. Baik, Bapak lanjutkan sekarang masuk ke pembahasan ke materi yang pertama tentang keberadaan bangsa Indonesia sebelum masuknya Islam. Sebelumnya sebagai daya tarik, Bapak akan perlihatkan dulu video bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Lihat baik-baik. Amati gambar ini, nanti berikan tanggapan. Sejarah masuknya Islam di Indonesia. Islam menjadi agama terbesar. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan itu hanya sebentar saja. Nah, selanjutnya kondisi masyarakat Indonesia sebelum masuknya Islam. Ya, perlu ketahui bangsa Indonesia dahulu ketika masih dijajah oleh kolonial Belanda masih berpaham animisme, dinamisme dan masih menganut agama Hindu-Buddha. Nah, yang pertama sebelum Islam datang, kondisi ekonomi bangsa Indonesia yang sangat beragam. Di antaranya pertama, bangsa Indonesia berdagang, bercocok tanam, beternak, dan melaut. Itu sebagai mata pencaharian umum pada saat itu. Belum ada industri, belum ada pabrik, dan lain-lain. Karena waktu itu masih zamannya penjajahan. Yang kedua, kondisi agama. Masyarakat Indonesia sebelum Islam datang memeluk agama Hindu sudah ada sekitar tahun 1500 Masehi. Ya, animisme itu percaya pada benda-benda, ya. Ada ruh-ruh yang dinamisme percaya pada benda-benda gaib seperti keris yang mengandung kekuatan. Yang ketiga, kondisi sosial ekonomi. Masing-masing daerah mempunyai adat suku yang beragam, membentuk keanekaragaman bangsa Indonesia. Jadi keadaan adat budayanya bermacam-macam. Ada budaya Sunda, budaya Jawa, ada upacara sekatenan, ada budaya tahlilan. Ini macam-macam kebudayaan pada zaman dahulu. Yang keempat, kondisi sosial politik. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, di Indonesia ada sebuah kerajaan yang jaya waktu itu, ya, sehingga terkenal populer di mancanegara di dunia. Itu kerajaan Sriwijaya yang mengalami masa keemasan
masa kejayaan. Ini kondisi sebelum Islam datang ke Indonesia. Selanjutnya adalah Hindu-Buddha. Tapi kedatangan para waliullah dari Arab, dari Persia, dari Gujarat, ya, secara umum dari Persia, Iran, dan Arab, mereka masuk ke Indonesia. Ya, ada yang mengatakan sambil berdagang, padahal sebetulnya mereka adalah dengan niat hati yang ikhlas untuk menyampaikan syiarul Islam ke Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka sambil berdagang. Jadi 4 hari dakwah, 2 hari berdagang. Jadi tidak ada pemisahan, tidak ada anggapan dai seolah-olah berdagang. Ya, sebetulnya adalah mereka berdakwah sambil berdagang. Jadi maknanya lain. Ya. Sekarang, kenapa Islam mudah diterima bangsa Indonesia? Yang pertama, walaupun bangsa Indonesia menganut agama Hindu-Buddha saat ini, begitu mudah juga diterima oleh bangsa Indonesia karena yang pertama, syarat masuk Islam cukup mudah. Hanya dengan mengucapkan bareng-bareng asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, terima kasih. Cukup mudah. Tapi kalau masuk sebuah lembaga lain, organisasi lain, mungkin agama lain, ada hal-hal yang memberatkan. Mungkin kalian kalau masuk sesuatu harus bayar ini, tapi kalau masuk Islam cukup mengucapkan syahadatain. Ya, jadi begitu mudahnya. Jadi tidak pakai duit, tidak ada hal-hal yang membuat sesuatu yang agak susah. Yang kedua, Islam disiarkan dengan cara damai. Ketika para pendakwah datang ke Indonesia, bersilaturahmi ke masjid, ke mushola, ke langgar, ke rumah-rumah, dia sampaikan dakwah, pentingnya iman Islam, pentingnya sunnah Nabi SAW. Ketika diterima, mereka bersyukur pada Allah. Ketika ditolak, mereka dengan cara berdamai. Dia mendoakan di tengah malam agar orang tersebut suatu saat hari nanti mendapatkan hidayah dari Allah. Dia pulang dengan senyuman, tidak ada kemarahan, apalagi peperangan. Itulah Islam mudah diterima karena disampaikan dengan cara adab, dengan cara akhlak, dengan cara perdamaian. Yang ketiga, di dalam Islam tidak ada kasta. Kasta itu tingkatan manusia, tingkatan orang kaya, tingkatan pejabat, tingkatan rakyat, tingkatan orang agamawan. Tidak ada dalam Islam. Ya, kalau di Hindu-Buddha ada sudra, ya, dia ada yang paling bawah itu petani dan lain-lain. Jadi mereka tidak bisa bergaul masing-masing tingkatan. Tapi kalau dalam Islam, orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, semua bersatu, semua bergabung, tidak ada perbedaan. Yang membedakan hanya ketakwaannya. Jadi begitu mudah Islam diterima bangsa Indonesia. Yang keempat, adanya runtuhnya kerajaan Sriwijaya. Jadi yang keempat, ada sebuah kerajaan yang dulunya jaya, ya, bisa menghalang-halangi dakwah Islam saat itu, tapi setelah runtuhnya kerajaan Sriwijaya, ya, maka kerajaan ini tidak ada lagi kesempatan untuk menghalang-halangi para dai Allah, para dai, para wali, para pendakwah, para mubalik yang mau menyiarkan Islam ke Indonesia. Tidak ada halangan. Jadi itulah 4 kategori atau 4 perkara, 4 faktor yang menyebabkan mudahnya bangsa Indonesia bisa diterima oleh bangsa Indonesia. Baik, kita lanjutkan. 3 ya? Berhenti dulu dah. Cuma 3 bagiannya. 1, 2. Oh, jadi satu lagi. Siap ya? Nah, yang ketiga. Nah, ini sebagaimana tadi indikator yang Bapak sampaikan di awal, yang perlu ketahui dan kamu harus kuasai itu 3 indikator. Yang ketiga itu adalah cara penyiaran Islam di Indonesia. Ya, penyiaran Islam di Indonesia melalui 5 cara, ya, 5 pendekatan. Yang pertama adalah perdagangan. Di mana abad ke-7 sampai dengan abad ke-16 banyaknya para pedagang Arab dan Persia yang berdatangan ke Indonesia. Yang kedua, melalui cara
perkawinan. Perkawinan ini perkara yang disenangi oleh semua insan, ya. Nah, kenapa para mubalik dakwah melalui perkawinan? Yang didekati adalah putri-putri para raja, putri-putri para penguasa. Kalau putri raja sudah masuk Islam, maka nanti para pembantunya, pelayannya akan ikut juga masuk Islam. Yang ketiga adalah penyiaran Islam dengan cara pendidikan. Namun pendidikan zaman dulu berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang sudah pendidikan modern, ya sudah menggunakan beberapa metodologi yang terbaik. Cuma dulu itu masih menggunakan pendidikan halaqah, yaitu perkumpulan santri atau anak murid di musola, di langgar, beberapa murid, lalu ada satu kiai, satu ustaz yang mengajarkan tentang Al-Quran atau beberapa kitab. Ya, kalau sekarang sudah pendidikan modern menggunakan teknologi, ya, IT dan lain. Sekarang lanjutkan dengan diskusi tentang sejarah masuknya Islam Indonesia. Bapak berikan tugas masing-masing kelompok, nanti buat jawabannya. Ini untuk kelompok 1. Cari jawabannya. Sudah belum? Mas ini. Ya, sudah. Baiklah anak-anak, diskusinya dianggap sudah selesai. Bapak minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil risetnya ke depan. Bapak panggil kelompok 1, silakan untuk mempresentasikan. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang keadaan bangsa Indonesia sebelum masuknya Islam. Keadaan bangsa Indonesia sebelum Islam secara umum masih beragama Hindu-Buddha dan adanya kepercayaan animisme dan dinamisme. Kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam dapat dilihat dari beberapa aspek, di antaranya perekonomian, sosial budaya, agama dan kepercayaan, sosial dan politik, serta berbagai suku bangsa. 1. Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang masing-masing daerahnya mempunyai corak seni, budaya, dan bahasa beragam. Berbagai perbedaan itulah yang membentuk keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Demikian hasil presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas hasil diskusi kami, yaitu deskripsikan corak masuknya Islam ke Indonesia. Secara umum, agama Islam masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur utama, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut. 1. Perdagangan. Pada tahap permulaan, saluran Islamisasi adalah melalui perdagangan. 2. Perkawinan. Dari sudut pandang ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih tinggi dan unggul daripada kebanyakan masyarakat pribumi. 3. Pendidikan. Proses penyebaran Islam juga dilakukan melalui jalur pendidikan. Dan 4. Seni budaya. Saluran pendidikan penyebaran Islam melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang, dan yang terakhir adalah politik. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku yang Bapak cintai semuanya, bahwa pada pembelajaran hari ini tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia secara umum telah mampu dipahami oleh kalian semua. Semoga pembelajaran hari ini membawa berkah, memberikan manfaat, dan nanti ketika ada ujian kamu bisa menjawab dengan nilai yang maksimal. Ya, sekali lagi, maka dalam pembelajaran ini jangan lupa kita selalu berdoa kepada Allah dan terus belajar yang untuk menambah ilmu pengetahuan, bukan hanya yang disampaikan oleh guru di sekolah, di madrasah, tapi kita menggali dari hal-hal yang ada kaitannya dengan pelajaran SKI, baik dari artikel-artikel, dari buku-buku perpustakaan, maupun di YouTube, internet, dan lain-lain. Kita tutup pembelajaran hari ini
ini dengan membacakan Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.